Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Walaupun juga di luar sana mungkin sedang diguyur hujan di kota Makassar khususnya. Dan tentunya jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 15 Januari 2024 bersama saya Fiorina Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar, juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini topik di malam hari kita akan bahas mengenai tim SAR masih cari nelayan yang hilang di kawasan CPI. Puluhan personel Search and Rescue SAR dikerahkan untuk mencari Abdu, 18 tahun, nelayan yang hilang di tepi pantai Center Point of Indonesia, Kota Makassar, pada Senin 15 Januari 2024. Pantauan di lokasi pencarian diawali dengan apel gabungan yang dipimpin KKM Kapal Rescue SAR Makassar Suprapto, dan setelah itu personel pun disebar melakukan penyisiran di sekitar pantai. Beberapa personel SAR lainnya melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba, yang sudah bersama kami malam ini. Selamat malam rekan Emba. Ya, malam Vino. Baik, sebelum itu bagaimana kabar dan juga mungkin boleh disampaikan bagaimana kondisi cuaca di lokasi Anda saat ini? Ya, Vino, saat ini kondisi cuaca pada diguyur hujan saat ini sudah reda. Baik. Posisi saya mengatakan saat ini berada di wilayah Kecamatan Panakman. Baik, ya, terkait satu topik yang tentunya sudah juga terupdate di sosial media rekan Emba, ada satu nelayan begitu yang saat ini masih dalam pencarian, dan mungkin boleh digambarkan mungkin dulu terlebih dahulu oleh rekan Emba bagaimana gambaran suasana di lokasi tadi, mungkin dimulai pencariannya juga pukul berapa? Silakan Emba. Ya, baik Vio, dapat saya jelaskan bahwa insiden kapal terbalik atau perahu terbalik ini terjadi sekitar pukul 1 WITA, di mana sebuah perahu nelayan yang ditumpangi 3 orang nelayan bernama Sampara, Sahrul, dan Abdu ini terbalik saat hendak kembali mencari ikan. Jadi ketiga nelayan ini warga Jalan Raja Wali, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, keluar mencari ikan atau menjaring ikan di laut sekitar pukul 10 WITA. Lalu pada pukul 1 WITA mereka hendak pulang begitu kembali, namun perahu yang ditumpangi diterjang ombak besar sehingga mengakibatkan perahu terbalik dan ketiganya hanyut ke laut. Hanya saja 2 dari ketiganya yaitu Sampara dan Sahrul ini tetap berpegangan di perahu, sementara si Abdu kabarnya tidak pandai berenang sehingga dia hanyut terbawa ombak begitu. Vio. Baik, rekan Emba, mungkin seperti yang sudah dilakukan atau diwawancarai oleh rekan Emba kepada 2 nelayan lainnya, apakah mungkin ada alasan khusus mereka terjun ke laut, maksudnya dalam hal ini melakukan untuk mencari ikan, apakah mungkin ada alasan khusus di mana diketahui cuaca atau saat ini sudah masuk musim penghujan? Ya, Vio, keduanya memang ketiganya memang sudah kerap keluar mencarikan karena pekerjaan dari Sampara ini adalah nelayan yang saban hari memang mencarikan dan menjualnya di pelelangan ikan Raja Wali. Untuk pengetahuan mereka terkait kondisi cuaca ini kurang mereka ketahui dan menganggap bahwa cuaca dalam kondisi baik-baik saja. Sementara Abdu ini adalah teman dari Sarul, di mana Abdu ini baru kali ini ikut ke perahu mencari ikan karena kabarnya melihat temannya si Sarul yang memang sudah sering ikut bersama Sampara mencari ikan. Dan saat mereka hendak pulang atau kembali, mereka memutuskan untuk kembali. Biasanya mereka kembali ini di waktu-waktu sore, namun karena melihat cuaca yang sudah hujan disertai angin kencang, sehingga mereka memutuskan untuk kembali lebih cepat. Hanya saja sebelum
perahunya ini tiba di tepi sungai atau tepi laut di jalur ke Jalan Raja Wali itu, di pantai CP ini memang ada jalur jalur kanal yang tembus ke kanal yang eh, membuka jalur ke Raja Wali begitu. Sebelum tiba mereka dihantam ombak sehingga perahu yang ditumpangi ini oleng dan terbalik. Yo. Rekan Emma, berarti dalam hal ini kejadian atau insiden ini terjadi di tengah laut, tepat mereka sebelum kembali ke. Ya. Ya, kalau posisi dari perkiraan tim SAR tadi, posisi kapal mereka perahu mereka diterjang ombak itu sekitar 30 meter dari bibir pantai CPI. Jadi tidak terlalu jauh begitu. Hanya saja pantau di lokasi memang tadi ombak cukup kencang begitu. Bahkan perahu karet dari tim SAR tadi sempat beberapa kali terombang-ambing terlihat saat melakukan pencarian karena kuatnya gelombang arus ombak begitu. Iya. Masyarakat atau juga masyarakat sekitar begitu mengetahui adanya insiden atau informasi ini bisa tersebar. Ya, awalnya ini beredar diketahui perahu mereka terbalik. Itu awalnya dari video yang beredar di media sosial, kemudian Babin Kamtibmas setempat langsung mengecek ke lokasi dan benar terjadi peristiwa perahu terbalik, kemudian segera mengabarkan ke pihak keluarga dan keluarga dari korban perahu terbalik ini mendatangi lokasi begitu. Untuk Abdu hingga saat ini masih dinyatakan hilang karena sampai saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Iya. Baik, berarti informasi ini tersebar dari adanya video amatir yang beredar di sosial media dan memang sudah kita lihat juga di platform apapun, baik itu Instagram dan juga sebagainya, sudah informasi ini sudah tersebar luas. Lantas mungkin bagaimana dengan kondisi dua nelayan lainnya saat ini? Kondisi korban selamat yaitu Sampara dan Sarul saat tiba di CPI, tepatnya di belakang salah satu apartemen. Posisi keduanya dievakuasi, kondisinya sempat shock begitu. Namun dari petugas SAR dan keluarga yang tiba terus memberikan penenangan begitu agar mereka tenang dan diberikan minum serta makanan sehingga keduanya lebih tenang dan memberikan keterangan ke petugas termasuk ke teman-teman media yang meliput kejadian ini. Baik, ya. Tentunya juga ini ada beberapa dari dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami, juga ada beberapa petugas yang ikut terjun ke lokasi membantu evakuasi. Mungkin selain dari tim SAR, ada tim apa lagi, rekan Emba? Ya, betul. Ya. Rekan Emba bisa mendengar suara saya di studio? Ya, rekan Emba. Mereka mengerahkan sejumlah peralatan, diantaranya perahu karet, ada juga robot drone bawah laut. Kemudian dari tim damkar juga mengerahkan tim penyelam begitu untuk melakukan pencarian hingga saat ini. Baik, ya tentunya beberapa tim sudah terjun ke lokasi, mungkin hingga malam ini juga masih terus mencari ya. Apalagi juga di luar sana cuaca atau juga kondisi saat ini sedang diguyur hujan yang terjadi di Kota Makassar di beberapa titik. Untuk itu rekan Emba, mungkin apakah ini merupakan peristiwa yang pertama dalam tahun 2024 di Kota Makassar khususnya? Ya. Betul sekali, untuk Kota Makassar sejauh ini dari pantauan kami ini kejadian pertama kali untuk di wilayah Kota Makassar, karena pemerintah Kota Makassar juga sudah beberapa kali melakukan imbauan kepada masyarakat terkait cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir. Benar. Begitu. Ya. Baik, ya tentunya kita juga mendoakan agar Abdu bisa segera ditemukan dan tentunya kerjasama dari tim juga kita harapkan dan juga tentunya perlu diapresiasi atas kerjasama tim. Terima kasih atas informasinya rekan Emba. Selamat kembali beraktivitas. Baik, berikut kami tayangkan juga cuplikan liputan topik kita hari ini serta wawancara Kepala KKM RB 303 Suprapto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Baik, untuk sore hari ini dikarenakan kita fokuskan di mana kondisi sore hari ini bisa dilihat sendiri mekanisme yang kami coba nanti adalah pengisian air di antara mana yang besar gabungan dikarenakan semua arus ini masuk ke pantai semua, tapi kami akan menggunakan mudah-mudahan ini korban bisa kejadian ini yang kami terima bahwa tiga nelayan ini sementara melakukan penangkapan jaring, namun mereka masuk sudah dihantam ombak dari belakang sehingga tiganya itu melempar. Nah, namun dua ini sudah bisa diselamatkan dan alhamdulillah dalam keadaan selamat. Yang satu ini yang dalam proses pencarian. Jadi nelayan ini beralamat di Jalan Raja Wali. Kalau apa jaraknya itu tadi dari sekitar daratan itu kurang lebih berapa jauh? Kalau untuk jarak mungkin dia kurang lebih 30 meteran dari tumpukan batu ini. Oh, 30 meter dari Mesin mati. jadi mesinnya dipastikan mati sehingga tidak bisa mengimbangi dengan ombak sehingga langsung terbalik. Berarti sekitar 30 meter. Kurang lebih 30 meter dari Bibir pantai. Pantai ini. Ada berapa personil SAR ini yang dilibatkan? Turunkan hari ini. Kalau untuk hari ini personil gabungan kurang lebih ada 30 personil, 30 orang. Nanti ada tambahan lagi dari Basarnas, tim darat untuk melakukan penyisiran. Peralatan yang digunakan Pak apa saja? Untuk peralatan yang digunakan kami ada satu RBB yang sementara kami standby-kan di Terminal Beriku. Terus ada perahu karet dari teman-teman sesar. Target pencarian sampai jam berapa? Pencarian nanti lihat sampai ya jam 5 atau setengah 6 lah karena kurangnya ketinggian. Atas nama siapa Pak? Tapi Oh, ya, Suprapto. Selaku apa ini Pak? saya sebagai KKM di kapal rescue 303. Kepala kamar mesin KKM RB 303. RB 303 Sulsel ya? Mereka tidak terlalu kencang. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 15 Januari 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website kami www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jaretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.